Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riehan Salsabi Putra dengan NPM 2010068 dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan membahas materi mengenai kepailitan. Istilah kepailitan seringkali masih terasa awam bagi sebagian orang, walaupun istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Jadi, apa yang dimaksud dengan kepailitan? Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak debitur, yakni baik seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak kreditur. Biasanya, penyelesaian sengketa bisnis ini diselesaikan melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang disingkat dengan Undang-Undang UK tahun 2004. Menurut pasal 1, angka 1, Undang-Undang Kepailitan 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk kurator sendiri merupakan balik harta, peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan Undang-Undang PKPKU. Kemudian, apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya. Dari pasal tersebut, dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit, yaitu yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh di tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga, dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, serta jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan, dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit. Salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai modal pailit. Tetapi, apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian dan atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, yang artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 menyatakan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 diatur juga mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditur.
Hal tersebut diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Kepalitan tahun 2004 yang isinya yang berbunyi pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitor sudah didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melalui kreditor lainnya. Untuk sebab-sebab berakhirnya kepalitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitor pilot dengan para kreditor untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Namun, pada kenyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala jalan perdamaian tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepalitan tersebut. Kepalitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditor telah dibayar lunas. Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepalitan ialah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditor telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Kemudian, kepalitan dapat berakhir dengan adanya putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Putusan dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pilot. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula hal yang dapat membuat berakhirnya kepalitan, yaitu pencabutan kepalitan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas dapat memberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pilot dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan atau harta dari debitur pilot tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya bahas. Untuk selebihnya dapat Anda cari di buku dari karangan para ahli di perpustakaan setempat dan juga dapat Anda cari di internet baik dari blog maupun jurnal. Untuk video pembahasan ini dicukupkan sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.